Selamat datang di kelas Sinyal dan Sistem bersama saya, Triana. Dalam video ini, kita akan sama-sama mulai belajar tentang sinyal dan sistem, dimulai dari topik tentang sinyal waktu kontinu. Sinyal merupakan deskripsi dari bagaimana nilai suatu parameter bervariasi terhadap suatu parameter lain. Walaupun tidak selalu bisa diperoleh, namun representasi matematis dari suatu sinyal dapat membantu kita dalam menganalisis suatu sinyal. Representasi matematis dari sinyal berarti sinyal kita pandang sebagai suatu fungsi dari suatu variabel bebas. Dengan demikian, istilah sinyal waktu kontinu merujuk kepada suatu sinyal yang nilainya bervariasi terhadap parameter waktu, di mana sifat waktunya adalah waktu yang kontinu, bukan waktu diskrit. Selanjutnya, untuk memproses sinyal, kita perlu mengenal karakteristik-karakteristik dari sinyal. Dengan demikian, kita perlu mengenal klasifikasi dari sinyal. Hal ini membantu kita untuk mengetahui batasan-batasan dari analisis kita. Secara khusus, kita akan membahas tentang kategori sinyal waktu kontinu yang perilakunya dapat kita prediksi, yaitu yang dapat kita representasikan dalam suatu fungsi matematis. Kita dapat memandang suatu sinyal dari beberapa sudut pandang. Khusus untuk sinyal yang merupakan fungsi yang bergantung terhadap waktu, klasifikasi dari sinyal dapat berdasarkan beberapa poin. Yang pertama berdasarkan perilakunya, apakah dapat diprediksi atau tidak. Dari poin ini ada kategori sinyal deterministik dan ada kategori sinyal acak. Sinyal deterministik dapat direpresentasikan sebagai suatu fungsi matematis, sehingga harga-harga sinyal ini pada suatu waktu tertentu dapat kita ketahui atau kita prediksi. Beda halnya dengan sinyal acak. Istilah lain dari sinyal acak adalah sinyal random. Yang kedua adalah berdasarkan sifat waktunya. Dalam sudut pandang ini, ada dua kategori dari sinyal, yaitu sinyal waktu kontinu dan yang kedua adalah kategori sinyal waktu diskrit. Istilah lain untuk sinyal waktu kontinu adalah sinyal analog. Yang ketiga adalah berdasarkan sudut pandang ada tidaknya perulangan atau repetisi. Kategori yang masuk di dalam bagian ini adalah klasifikasi sinyal periodik dan kategori sinyal non-periodik atau aperiodik. Yang keempat, berdasarkan sudut pandang energi yang tersimpan di dalam sinyal. Dalam kategori ini terdapat kategori sinyal energi dan ada juga kategori sinyal daya. Yang berikutnya adalah berdasarkan bentuk simetrisnya terhadap titik origin aksis waktu. Bentuk simetris dari refleksi suatu sinyal. Dalam klasifikasi ini terdapat kategori sinyal ganjil, ada juga sinyal genap. Untuk klasifikasi sinyal berdasarkan aspek simetrisnya, yaitu sinyal ganjil atau sinyal genap, kita dapat melakukan evaluasi seperti berikut. Suatu sinyal analog X dikatakan sinyal genap jika sinyal X tersebut memiliki bentuk yang sama dengan hasil refleksinya terhadap origin sumbu waktu, di mana aturan XT sama dengan X min T terpenuhi. Sebagai contohnya adalah sinyal dari fungsi kosinus. Perhatikan yang dimaksud dengan sinyal analog adalah sinyal yang parameter waktu dan amplitudonya kontinu. Artinya sinyal yang nilainya selalu ada sepanjang waktu. Kemudian sinyal X dapat dikatakan sebagai sinyal ganjil jika
bentuk sinyal tersebut sama dengan negatif dari refleksinya, di mana aturan xt sama dengan negatif x min t terpenuhi. Sebagai contohnya adalah sinyal dari fungsi sinus. Hal penting yang perlu kita ketahui adalah suatu sebarang sinyal dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari sinyal ganjil dan sinyal genap. Jadi, kita dapat menguraikan suatu sinyal analog sebagai penjumlahan dari sinyal-sinyal ganjil dan sinyal-sinyal genap. Klasifikasi berikutnya yang perlu kita perhatikan karena sangat berguna bagi kita untuk melakukan analisis sinyal dan sistem adalah klasifikasi sinyal periodik dan non-periodik atau aperiodik. Suatu sinyal waktu kontinu X dikatakan periodik jika memenuhi dua kondisi berikut, yaitu yang pertama, amplitudo dari sinyal tersebut terdefinisi di semua harga T, artinya ada di sepanjang aksis waktu dari min tahingga sampai positif tahingga. Dan kondisi berikutnya adalah terdapat suatu nilai bilangan real yang positif, T0, yang kemudian kita sebut sebagai periode fundamental, yang mana berlaku hubungan xt tambah kt0 sama dengan xt untuk sebarang integer k apapun. Nah, periode fundamental yang disebutkan sebelumnya merupakan nilai positif terkecil dari periode yang memungkinkan pengulangan sinyal. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung energi dan daya dari suatu sinyal analog xt. Energi sinyal X dinotasikan dengan E diperoleh dengan rumus berikut. EX sama dengan integral dari min tahingga sampai positif tahingga absolut X kuadrat dt. Sedangkan rumus untuk daya rata-ratanya diperoleh dengan menghitung rata-rata dari energi sinyal tersebut. Px sama dengan limit T mendekati tahingga 1/2T integral dari min T sampai T mutlak dari X kuadrat dt. Nah, suatu sinyal X dikatakan sebagai sinyal energi jika harga dari energinya itu terbatas atau EX kurang dari tahingga. Sedangkan suatu sinyal XT dikatakan sebagai sinyal daya jika harga dari dayanya adalah terbatas atau PX kurang dari tahingga. Untuk perhitungan daya dari suatu sinyal analog yang merupakan sinyal periodik dapat diperoleh dengan rumus berikut. Kalau diperhatikan, ini merupakan perhitungan yang dihitung hanya pada satu interval periode saja. Kita perlu belajar untuk merepresentasikan sinyal-sinyal kompleks dengan memanfaatkan sinyal-sinyal dasar yang lebih sederhana. Pada bagian ini, kita akan meninjau beberapa sinyal dasar tersebut. Di antaranya adalah sinyal eksponensial kompleks, sinyal sinusoidal, sinyal unit impuls, sinyal unit step, dan sinyal rem.
Sinyal-sinyal dasar ini akan mempermudah kita dalam melakukan analisis sinyal dan sistem. Yang pertama adalah sinyal eksponensial kompleks. Sinyal ini memiliki bentuk seperti ini. Misalkan sinyal itu direpresentasikan oleh sebuah variabel X, xt sama dengan A dikalikan E pangkat AT, yang berlaku untuk nilai T dari min hingga sampai positif hingga. Di mana A di sini adalah mutlak A dikalikan E pangkat J theta. Ini yang menyatakan bentuk bilangan kompleks, dan eksponensial A di sini adalah atau sama dengan R tambah J omega 0. Dengan mensubstitusikan nilai A besar dan eksponensial variabel A kecil ini kembali ke persamaan ini, kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Bentuk ini kita peroleh dengan mengubah eksponensial kompleks menjadi bentuk sinusoidal seperti ini menggunakan relasi dari rumus Euler. Sinyal dasar berikutnya adalah sinyal sinusoidal. Sinusoidal memiliki bentuk umum seperti berikut. A cos omega 0 T tambah theta, di mana kalau kita ingin cari pasangannya yang serupa dengan sinyal ini dalam fungsi sinus, maka kita perlu menggeser fasenya sebesar setengah pi. Jadi A cos omega T tambah theta itu sama dengan A sinus omega T tambah theta tambah pi per 2. Nah, di sini omega 0 adalah frekuensi analog yang memiliki relasi dengan periode fundamental dan juga frekuensi F0 seperti berikut. Omega 0 sama dengan 2pi F0 atau sama dengan 2pi per T0. Sinyal dasar berikutnya adalah sinyal unit impuls. Sinyal unit impuls ini diberi notasi seperti ini, delta T. Sinyal ini adalah sinyal yang harganya 0 di semua titik, kecuali di titik origin T sama dengan 0. Jadi di semua titik harganya 0 untuk T tidak sama dengan 0. Nah, sinyal ini memiliki integral seperti ini. Makna dari integral seperti ini berarti luasan area dari sinyal ini adalah sebuah unit atau berharga 1. Jika membayangkan sinyal ini, kita dapat memvisualisasikannya sebagai sinyal yang memiliki impuls di titik T sama dengan 0 berupa sebuah garis dengan amplitudo 1. Sinyal dasar berikutnya adalah sinyal unit step. Sinyal unit step didefinisikan oleh formula seperti berikut. UT sama dengan 1 untuk T lebih besar dari 0 dan 0 untuk T lebih kecil dari 0. Kalau kita visualisasikan
sinyal unit impuls sebelumnya seperti ini. Misalnya ini aksis waktu, di T sama dengan 0 di sini, T sama dengan 0, kita dapat sebuah amplitudo setinggi 1 di sini. Untuk sinyal unit impuls delta T seperti ini, maka visualisasi dari sinyal unit step dapat kita gambarkan seperti ini. Sumbu waktu di sini adalah titik origin T sama dengan 0, bisa gambarkan seperti ini. Harga amplitudonya adalah 1. Sinyal unit step dan sinyal unit impuls memiliki relasi. Relasi antara keduanya diberikan oleh hubungan sinyal unit step merupakan integral dari sinyal unit impuls, sedangkan sinyal unit impuls dapat diperoleh dari turunan pertama sinyal unit step. Sinyal berikutnya yang akan kita pelajari adalah sinyal rem. Sinyal rem didefinisikan oleh formula RT sama dengan T dikalikan UT. Di sini sinyal rem merupakan perkalian antara variabel T dengan sinyal unit step. Jika kita gambarkan, sinyal rem adalah sinyal yang dapat divisualisasikan seperti ini. Sumbu waktu T, misalnya ini adalah aksis untuk amplitudo di titik T sama dengan 0, maka sinyal rem dapat kita gambarkan seperti ini. Dimulai dari sini T sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa sinyal rem ini tidak ada harganya di sumbu T sama dengan minus atau T kurang dari 0 karena sinyal unit step memiliki harga 0 di daerah T kurang dari 0. Sinyal rem, sinyal unit step, dan sinyal unit impulse memiliki hubungan satu sama lain. Nah, turunan dari sinyal rem adalah sinyal unit step. Dan kita tahu bahwa turunan dari sinyal unit step menghasilkan sinyal unit impulse. Dengan demikian, turunan kedua terhadap sinyal rem akan menghasilkan sinyal unit impulse. Hal berikutnya yang perlu kita pelajari adalah transformasi sinyal yang dilakukan dengan memodifikasi variabel waktu. Misalkan suatu sinyal analog X kita tulis sebagai fungsi dari waktu T seperti berikut. X alfa T tambah beta. Terdapat istilah time shifting, time reversal, dan time scaling. Nah, time shifting yaitu transformasi sinyal X jika yang kita modifikasi adalah parameter beta. Harga dari nilai beta ini dapat merupakan sebuah bilangan positif ataupun bilangan negatif. Sebuah bilangan berharga positif ataupun sebuah bilangan berharga negatif. Jika harganya adalah positif, yang kita lakukan adalah operasi time advance. Sedangkan yang kita
berlakukan dengan sinyal ketika harga betanya adalah negatif, kita melakukan time delay. Berikutnya, jika yang kita modifikasi adalah koefisien alfa atau parameter alfa ini, maka sinyal yang kita modifikasi itu kaitannya dengan operasi time reversal dan time scaling. Time reversal kaitannya dengan memberikan nilai alfa sebagai sebuah bilangan positif atau negatif. Sedangkan time scaling kaitannya dengan memperbesar atau memperkecil harga dari alfa. Gambar-gambar pada slide berikutnya akan membantu kita untuk mengilustrasikan transformasi dari sinyal-sinyal berikut. Ini adalah contoh dari operasi time shifting. Pada gambar di atas, ini adalah gambar dari sinyal X semula. Dan ini adalah perubahan yang terjadi ketika kita memberikan modifikasi pada parameter beta, di mana xt semulanya seperti ini berubah menjadi xt minus t0. Kalau kita lihat dari gambar setelah transformasi, di sini kemunculan dari sinyal X dibuat muncul lebih cepat. Kalau ini adalah origin dari sumber waktu dan gambarnya seperti ini, kita tahu bahwa harga dari T0 adalah suatu bilangan negatif. Kemudian berikutnya ini adalah operasi dari time reversal atau pencerminan. Di sini gambar dari X yang semula, kemudian ini adalah hasil pencerminannya, X min T. Dan yang terakhir adalah operasi time scaling. Ini adalah contoh ilustrasi dari sinyal xt. Pada gambar kedua ini adalah bentuk hasil kompresi yang dimodifikasi adalah parameter alfa di sini yang merupakan koefisien dari T, yang semula harganya 1 di scaling up menjadi 2. Ini berarti kita mengkompres sinyal original, dan pada gambar paling bawah ini kita melakukan ekspansi terhadap sinyal X, yaitu dengan cara mengalihkan variabel T dengan koefisien setengah. Jadi semulanya koefisiennya 1, dan ketika kita hendak mengekspansi, berarti kita mengalihkan dengan setengah. Dan bentuknya bisa dilihat, intervalnya menjadi panjang interval di sini menjadi 2 kali lipat. Demikian penjelasan singkat mengenai sinyal waktu kontinu. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mengevaluasi beberapa sinyal menjadi kategori-kategori sinyal seperti yang telah kita bahas pada video kali ini.